sahabat Mila Channel, gimana kabarnya? Cuaca udah mulai gak menentu nih, dan kayaknya lagi musim batuk pilek lagi. Jaga kesehatan, jaga pola makan sama pola istirahatnya ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani, amin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang latihan soal STS atau sumatif tengah semester pelajaran seni rupa untuk kelas 3 SD dengan kurikulum Merdeka. Nah, kelas 3 pakai kurikulum Merdeka ini tuh pertama kali di tahun ini ya. Jadi sebelum kita ke latihan soal, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan yang belum subscribe bisa di-subscribe. Nomor 1. Unsur seni rupa memiliki dimensi yang bentuknya memanjang dan memiliki arah adalah A. Titik, B. Garis, C. Bidang, D. Bentuk. Jawabannya adalah yang B. Garis. Nomor 2. Gambar di samping menunjukkan jenis garis. Garis apa yang di samping? A. Lengkung, B. Spiral, C. Zigzag, atau D. Berombak. Ya, jawabannya adalah yang C. Zigzag. Untuk contoh garis lengkung, spiral, atau berombak seperti gambar berikut. Nomor 3. Berikut ini bukan fungsi garis dalam seni rupa, yaitu A. Memberikan citra struktur, bentuk, dan bidang, B. Menekankan nilai ekspresi, C. Mengurangi keindahan karya seni, D. Memberikan kesan dimensi dan kesan tekstur. Di sini ada kata bukan, berarti yang bukan fungsi dari garis. Jadi jawabannya adalah yang C. Mengurangi keindahan karya seni. Nomor 4. Garis yang menghubungkan dua titik dengan jarak terdekat adalah garis A. Vertikal, B. Horizontal, C. Lurus, D. Diagonal. Jawabannya adalah yang C. Lurus. Kalau vertikal itu jarak dari atas ke bawah atau sebaliknya, dan kalau horizontal itu garis nyamping dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Dan kalau garis diagonal itu dia miring ya, garis miring dari atas ke bawah tapi miring. Nomor 5. Berikut jenis garis berdasarkan arahnya kecuali A. Lengkung, B. Horizontal, C. Vertikal, D. Diagonal. Jadi di sini ada kata kecuali, berarti yang bukan berdasarkan arahnya. Jadi jawabannya adalah yang A. Lengkung. Nomor 6. Teknik menggambar menggunakan unsur garis lurus dan garis lengkung disebut dengan A. Teknik Dussel, B. Teknik pointillis, C. Teknik arsir, atau D. Teknik linear. Garis lurus dan garis lengkung berarti jawabannya adalah yang D. Teknik linear. Kalau teknik Dussel itu dia menggunakan pensil yang caranya itu agak dimiringkan. Jadi untuk menentukan gelap terangnya gambar itu pensilnya dimiringin. Nah, kalau teknik pointillis itu dari garis-garis, titik-titik garis-garis yang dikumpulkan menjadi sebuah gambar. Kalau teknik arsir ya caranya dengan cara diarsir garis-garis tipis gitu. Nomor 7. Unsur visual dalam seni rupa dua dimensi yang terbentuk karena hubungan beberapa garis disebut A. Bidang, B. Bentuk, C. Raut, D. Bangun. Jawabannya adalah yang A. Bidang. Nomor 8. Kesan yang terjadi sebagai akibat pantulan cahaya dari suatu benda disebut merupakan unsur A. Warna, B. Ruang, C. Tone, D. Tekstur. Jawabannya adalah yang A. Warna. Perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda akan menimbulkan kesan A. Warna tertentu, B. Gelap terang, C. Berat, D. Kualitas. Jawabannya adalah yang B. Gelap terang. Nomor 10. Warna dibagi menjadi
A. Warna primer dan warna sekunder. B. Warna pokok dan warna campuran. C. Warna primer, warna sekunder, dan warna tersier. D. Warna gelap dan warna terang. Yang tepat jawabannya adalah yang C. Warna primer, warna sekunder, dan warna tersier. Nomor 11. Warna tersier artinya A. Warna pokok, B. Warna campuran, C. Gabungan beberapa warna campuran, D. Warna-warni. A. Warna pokok itu namanya warna primer, dan warna campuran itu warna sekunder. Jadi warna tersier adalah gabungan beberapa warna campuran. Jadi warna sekunder digabung lagi menjadi warna tersier. Jadi jawabannya adalah yang C, gabungan beberapa warna campuran. Nomor 12. Yang termasuk warna primer adalah A. Merah, kuning, biru, B. Merah, putih, hitam, C. Hitam, putih, D. Merah, kuning, hijau. Jawabannya adalah yang A. Merah, kuning, biru. Itu warna primer. Kalau warna sekunder itu misalkan kayak warna merah dicampur kuning atau warna biru dicampur kuning. Jadi menghasilkan warna baru. Nomor 13. Bentuk alami yang secara visual kita kenal sehari-hari seperti manusia, hewan, tumbuhan, pemandangan, dan sebagainya disebut juga dengan istilah A. Bentuk figuratif, B. Bentuk semi-figuratif, C. Bentuk non-figuratif, atau D. Bentuk formal. Jawabannya yang benar adalah yang A. Bentuk figuratif. Nomor 14. Menggambar bentuk 3 dimensi terdiri dari 3 jenis, yaitu bentuk benda apa aja? A. Abstrak, kubistis, dan silindris. B. Bebas, kubistis, silindris. C. Realis, kubistis, silindris. Atau D. Silindris, abstrak, realis. Jawabannya adalah yang B. Bebas, kubistis, dan silindris. Nomor 15. Bentuk 3 dimensi yang memiliki bentuk dasar berupa kubus atau balok disebut bentuk A. Abstrak, B. Bebas, C. Kubistis, D. Silindris. Abstrak itu bukan termasuk macam bentuk 3 dimensi ya. Kalau bebas itu bentuk yang tidak beraturan. Jadi bentuk yang tidak ada keteraturan atau lepas dari bentuk geometris. Kalau kubistis yaitu yang bentuknya merupai kubus atau balok. Kalau silindris itu bentuk benda yang menyerupai tabung atau silinder. Jadi jawabannya adalah yang C, kubistis. Nomor 16. Istilah yang digunakan untuk menunjukkan nama dan suatu warna disebut A. Value, B. Hue, C. Intensity, D. Simbol. Jawabannya adalah yang B. Hue. Jadi hue itu istilah yang digunakan untuk menunjukkan nama dan suatu warna. Kalau value itu istilah untuk menyatakan gelap terangnya warna atau nilai dari si hue itu. Kalau intensity istilah untuk menyatakan cerah atau suramnya warna. Jadi lebih ke kualitas atau kekuatan warna. Kalau simbol bukan merupakan suatu istilah dalam warna ya. Nomor 17. Pencampuran warna biru dan kuning akan menjadi warna A. Merah, B. Oranye, C. Hijau, D. Ungu. Biru campur kuning maka akan menjadi warna C. Hijau. Nomor 18. Berikut merupakan peran warna kecuali A. Mewakili alam, B. Sebagai simbol, C. Mewakili dirinya, atau D. Sebagai penghias.
Jawaban yang tepat yang bukan peran warna yaitu yang D sebagai penghias. Nomor 19, teknik membuat komik secara gabungan antara cara tradisional dan cara digital disebut A. Tradisional, B. Digital, C. Hibrid, atau D. Kering. Yang D. Kering itu bukan merupakan teknik membuat komik ya. Yang tradisional dan digital juga itu tidak termasuk, karena tradisional itu menggunakan alat atau bahan tradisional seperti pensil, pena. Kalau digital itu dia menggunakan alat-alat digital seperti komputer, tablet. Nah, kalau misalkan ini penggabungan antara tradisional dan digital, jadi jawabannya adalah yang C, hibrid. Jadi hibrid itu menggunakan alat-alat yang digabungkan antara yang dipakai oleh teknik tradisional dengan digital. Nomor 20, garis yang berfungsi sebagai garis objek ataupun garis tepi yang terhalang merupakan pengertian dari garis A. Kontinu tebal, B. Kontinu tipis, C. Putus-putus, D. Strip titik tipis. Jawabannya adalah yang C. Putus-putus. Kalau kontinu tebal itu garis yang digunakan sebagai garis nyata, jadi garis suatu objek, tapi bisa juga buat garis tepi tapi yang nyata. Kalau kontinu tipis, garis yang digunakan sebagai garis petunjuk atau garis hayal, atau bisa juga garis bantu, atau bisa buat garis arsir juga. Nah, kalau strip titik tipis itu garis yang digunakan sebagai garis sumbu, garis simetri dan garis lintasan. Nomor 21, cara pencampuran warna dengan menggunakan goresan-goresan linear atau garis lurus ataupun goresan sirkular atau melingkar disebut dengan teknik A. Mixing, B. Finishing, C. Gradasi, D. Blocking. Jawabannya adalah yang A. Mixing. Jadi campur antara goresan linear dengan goresan sirkular. Kalau finishing itu tahap terakhir di kegiatan mewarnai. Jadi untuk menyempurnakan bagian-bagian tertentu yang dapat ditingkatkan lagi kualitasnya. Kalau gradasi itu teknik menimbulkan kesan nyata pada gambar dengan cara membubuhkan warna yang masih seirama dan bertingkat pada sebuah gambar. Jadi misalkan hijau muda dengan hijau tua yang dipadu-padankan gitu. Atau biru muda dengan biru langit atau dengan biru tua digradasi. Nah, kalau blocking itu teknik dasar mewarnai dengan cara memblok dan memberikan warna pada bidang gambar dengan menggunakan warna tertentu. Nomor 22, warna hijau kekuningan adalah hasil perpaduan dari warna hijau dengan kuning. Pencampuran warna ini merupakan contoh dari warna A. Monokromatik, B. Komplementer, C. Analogus, D. Triadik. Jadi kalau monokromatik itu maksudnya warna yang berdekatan, yaitu tingkatan warna dari gelap ke terang. Contohnya dari biru tua sampai ke biru muda. Kalau warna komplementer, dua warna yang berlawanan dalam kedudukan berhadap-hadapan dengan kekuatan berimbang pada roda warna. Contohnya dari kuning kontras dengan ungu, biru kontras dengan jingga, merah kontras dengan hijau. Nah, kalau analogus, tingkatan warna dari gelap ke terang yang tersusun dalam beberapa warna atau kombinasi yang terdapat dari 2 sampai 3 corak warna yang saling berdekatan. Seperti biru kehijauan, hijau kekuningan gitu. Nah, kalau triadik, warna yang menggunakan 3 warna yang tersebar secara merata di seluruh roda warna. Karena di sini ada hijau kekuningan, maka jawabannya adalah yang analogus. Nomor 23, warna merah, putih, hitam, biru, kuning, dan ungu mempunyai arti secara berurutan sebagai berikut. A. Berani, suci, duka, tentram, megah, dan keagungan.
B. Berani, suci, duka, tentram, megah, dan janda. C. Darah, tulang, duka, tentram, megah, dan janda. D. Berani, suci, duka, tentram, keagungan, dan megah. Yang benar adalah jawabannya yang A. Jadi merah itu berani, putih itu suci, hitam itu duka, biru itu tentram, kuning itu megah, dan ungu itu keagungan. Nomor 24. Pencampuran warna merah dan biru akan menjadi warna A. Oranye, B. Hijau, C. Ungu, D. Pink. Jawabannya adalah yang C. Ungu. Nomor 25. Pencampuran warna merah dan kuning akan menjadi warna A. Oranye, B. Hijau, C. Ungu, D. Pink. Jawabannya adalah yang A. Oranye. Cukup sekian pembahasan kita, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat.